Baik. Kita berjumpa kembali dalam Talk Suara Sabana, di mana pada episode kelima kali ini kita menghadirkan tajuk Hospitality dan Kemajuan Industri 4.0 yang akan membincangkan seputar peluang industri hospitality di era akselerasi teknologi saat ini, termasuk adanya tatanan kehidupan yang baru diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang semakin hari kian mereduksi ruang di sekitar kita menjadi sebentuk realitas virtual yang dimungkinkan dengan adanya capaian teknologi saat ini. Yang tentu pastinya juga berdampak pada sejumlah faktor di bidang ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Untuk itu, kita akan berbincang lebih jauh mengenai topik ini, dan pagi ini telah hadir dalam Talk Suara Sabana sejumlah narasumber terpilih yang akan berbagi sudut pandang mereka. Ada nanti perwakilan dari pemerintah pusat, pelaku pariwisata, pemerhati kemasyarakatan, sivitas akademika, wakil jejaring kota kreatif yang akan berbagi mengenai sudut pandang mereka terkait topik hospitality dan kemajuan industri 4.0. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu Bapak Bambang Satrio Lelono selaku Dirjen Bina Latas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Satrio. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, narasumber. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam Talk Suara Sabana kali ini, berbagi dengan kita semua. Dan saya juga ingin menyapa Bapak An Agung Gederai, selaku Kurator Seni Rupa, Promotor Seni Rupa di Bali, dan juga sekaligus founder dari Arma Institute dan Harma Museum and Resort. Selamat pagi Bapak Agung Rai. Selamat pagi Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung telah meluangkan waktunya untuk bergabung. Saya juga ingin menyapa Bapak Igede Wiwin Suyasa, selaku Certified Hospitality Educator dan juga Auditor Sertifikasi Industri Pariwisata Indonesia, sekaligus Kepala Badan Pengelola Pariwisata Batur UNESCO Global Geopark. Selamat pagi Pak Wiwin. Selamat pagi siswaan, Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih bisa bergabung pagi ini. Iya, terima kasih Bapak Wiwin Suyasa telah meluangkan waktunya juga. Dan saya ingin menyapa Ibu Tini Gorda, selaku Sivitas Akademika, dan juga Kepala Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional. Selamat pagi. Om Swastiastu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya Bu bergabung. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Putu Swasta, selaku pemerhati kemasyarakatan dan juga kolumnis dalam sejumlah media daring di Indonesia yang akan berbagi. Selamat pagi Pak Putu. Pagi semuanya, Pak Bambang, Pak Agung, Pak Wiwin, dengan Bu Tini, semua lengkap. Mas Umu, Kepala Suku. Baik. Terima kasih Pak Putu telah bergabung. Dan juga saya ingin menyapa Kak Herman Umbi-Ili, di mana dalam episode kali ini akan berbagi dari sudut pandang sebagai koordinator daerah NTT di Indonesian Creative Business Network ICCN. Selamat pagi Kak Umbi-Ili. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber telah meluangkan waktunya. Kita akan memulai diskusi kita mengenai hospitality dan kemajuan industri 4.0. Sebagai awal, barangkali saya akan mempersilakan kepada Bapak Dirjen untuk kiranya berbagi Pak, seperti apa update terkini mengenai kebijakan dari pemerintah pusat, mengenai kesiapan SDM kita, karena kita bicara tentang tantangan berlapis Pak. Selain kemajuan industri 4.0 juga rasanya banyak sektor yang harus berbenah terkait dengan new normal ini, yang harus akselerasi dengan teknologi. Silakan Bapak Dirjen. Terima kasih Mbak Ulanti. Saya pernah membaca motonya dari dunia pariwisata di sini, dari Kementerian Pariwisata, yaitu start from people. Jadi dimulai dari dari manusianya. Jadi saya sangat setuju sekali karena saya ingat pada tahun 1992 itu Peter F. Drucker pernah menyatakan
bahwa informasi dan pengetahuanlah yang akan menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi di masa mendatang. Kemudian kita mengenal istilah knowledge based economy, di mana kebangkitan ekonomi, kemandirian ekonomi suatu bangsa, suatu daerah tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alam, tidak ditentukan faktor letak geografis suatu daerah atau suatu negara, dan juga tidak ditentukan berapa jumlah tenaga kerja murah yang kita miliki, tetapi adalah seberapa banyak kita memiliki tenaga kerja terampil. Karena ini sejalan dengan berbagai kajian dari lembaga internasional semacam McKinsey yang menyatakan bahwa Indonesia ini memiliki peluang yang sangat besar menjadi negara terbesar nomor 5 atau 5 besar dalam ekonominya. Namun syaratnya adalah seberapa banyak kita memiliki tenaga kerja terampil dan merata di wilayah Indonesia. Oleh karena ini saya sangat senang sekali dengan FitCon kali ini, di mana kita membahas masalah tenaga kerja sebagai sokok guru ekonomi kita. Kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas SDM, khususnya ke SDM Indonesia, setidak-tidaknya kita menghadapi 3 tantangan besar. Tantangan yang pertama adalah profil atau kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Memang dalam waktu 5 tahun ini kondisi ketenaga kerjaan Indonesia secara gradual sudah membaik. Baik itu kalau kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka 5 tahun yang lalu 6,18%, sekarang sudah di bawah 5%. Ini pertama kali Indonesia tingkat penganggurannya di bawah 5%, yaitu 4,99%. Begitu juga tingkat kemiskinan, kesempatan kerja yang diciptakan juga semakin banyak. Namun ini catatannya adalah, ini data dari BPS per Februari kemarin, sebelum adanya COVID. Nah, dengan adanya COVID, muncullah banyak pekerja yang di PHK, pekerja yang dirumahkan, atau orang yang tidak bisa berusaha karena kondisi pandemi COVID ini. Ya, ini tentunya kondisi ini semakin memberatkan. Dari angkatan kerja tersebut, angkatan kerja kita ini yang bekerja, itu 58%, kurang lebih 56%, hanya berpendidikan maksimal SMP. Bahkan rata pendidikan di Indonesia ini, data tahun 2019 hanya 8,7%. 8,7 tahun. Artinya kalau kita lihat rata Indonesia, orang Indonesia ini pendidikannya tidak ada yang lulus SMP. Karena hanya 8,7 tahun. Jadi kalau ada orang katakanlah Beli Putu ini sekolahnya dari Cornell University, tapi kalau dilihat dari drone, karena Beli Putu ini nggak kelihatan, semuanya itu adalah nggak lulus SMP, termasuk Beli Putu tadi. Nah, inilah kondisi ketenaga kerjaan kita. Begitu juga lebih banyak yang bekerja di sektor informal dan sebagainya. Ini kondisi pertama atau tantangan pertama yang kita hadapi. Tantangan kedua adalah bonus demografi. Bagaimana kita ketahui sejak tahun 2012, sebenarnya Indonesia itu sudah menerima anugerah bonus demografi, atau orang menyebutkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dari yang tidak produktif. Bahkan puncaknya nanti kira-kira tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif itu mencapai 70%. Namun demikian, kalau jumlah penduduk usia produktif ini tapi produktivitasnya tidak ada atau tidak tinggi, itu justru menjadi bumerang kita. Nah, salah satu atau faktor-faktor yang mendukung pengelolaan bonus demografi ini ada 3 sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Pertama, sektor kesehatan, agar kita memiliki generasi yang sehat, generasi yang bisa menampilkan kompetensi yang optimal. Tentunya yang kedua adalah sektor pendidikan dan pelatihan vokasi ini harus kita prioritaskan. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa menciptakan ekosistem ketenaga kerjaan yang fleksibel. Karena dunia berubah dengan sedemikian cepatnya, dengan sedemikian fleksibelnya. Kalau ekosistem ketenaga kerjaan tidak fleksibel, tentunya kita akan ketinggalan. Dan tantangan yang ketiga adalah seperti topik kita kali ini adalah revolusi industri generasi keempat. Bagaimana bonus demografi, revolusi industri generasi keempat ini juga dimulai tahun 2012 ketika itu di Jerman. Dan revolusi industri generasi keempat ini dipercaya banyak orang akan menyebabkan pengangguran yang sedemikian banyak. Itu tidak salah, tapi juga tidak benar. Karena sebenarnya
revolusi industri generasi keempat ini memang benar akan mengurangi berbagai pekerjaan, bahkan menghilangkan berbagai pekerjaan. Namun di balik itu juga menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak kalah banyaknya daripada yang hilang tersebut. Studi McKinsey & Company yang diterbitkan September 2019 kemarin, dalam waktu 10 tahun ke depan, Indonesia akan kehilangan 23 juta pekerjaan. Namun dengan kreativitas dan inovasi kita, bisa menciptakan antara 27 sampai 46 juta pekerjaan. Tergantung bagaimana kita meng-create kondisi ini menjadi suatu peluang yang sangat bagus. Ini 3 tantangan terbesar. Tantangan dengan COVID tadi, ini harus ada penyesuaian-penyesuaian, apa yang kita sebut new normal tadi kan, yang kita sekarang sudah memasuki era new normal. Artinya tatanan kehidupan manusia, baik tatanan kehidupan sehari-hari, pergaulan, dan juga tata kerja itu akan berubah menyesuaikan dengan kondisi. Nah, inilah yang harus kita waspadai, dan kita harus bisa beradaptasi, menyiasati kondisi yang sedemikian buruk agar kita bisa tetap eksis. Untuk industri hospitality seperti pariwisata dan turunannya, seperti umpamanya retail, makanan, minuman, kria, dan sebagainya, ini adalah industri yang paling pertama terdampak karena pandemi COVID dan paling telak dampaknya. Kita lihat hunian hotel ini drop luar biasa sampai tidak lebih dari 10%. Nah, namun demikian pariwisata ini juga adalah nantinya sektor yang paling cepat bangkit. Paling cepat bangkit. Karena apa? Setelah kita diberi batasan, di karantina berbulan-bulan, kita sendiri nantinya akan berusaha untuk refresh ya. Salah satunya dengan pariwisata ini. Namun demikian, ini tidak hanya dialami di Indonesia. Seluruh dunia pasti akan menyiapkan. Manakala nanti pandemi COVID ini sudah bisa diatasi, seluruh dunia akan menggait wisatawan-wisatawan untuk datang ke negaranya. Nah, ini Indonesia yang salah satunya bertumpu pada sektor pariwisata harus menyiapkan diri. Tentunya dalam sektor pariwisata ini ya kita harus menerapkan protokol global yang baru. Misalnya menerapkan standar kebersihan, standar kesehatan, dan juga standar keamanan. Ini yang dilakukan oleh Singapura, di mana Singapura sudah mengeluarkan sertifikasi SG Clean. SG Clean. Ini adalah standar kebersihan untuk industri pariwisata, retail, makanan, minuman, dan ternyata dengan diberlakukannya sertifikasi itu, tingkat kepercayaan wisatawan ke Singapura itu luar biasa meningkat. Nah, Indonesia harus segera menerapkan itu. Tentunya dengan adanya berbagai adaptasi yang baru, dengan kita selalu mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Ini juga dibutuhkan keterampilan-keterampilan SDM yang baru. Karena tentunya akan pola bisnis juga berubah, sepertinya karena ada pembatasan fisik dan sebagainya. Mungkin akan ada pengurangan tenaga kerja di hotel. Tadinya setiap pekerjaan ditangani oleh masing-masing orang, mungkin nanti akan dibutuhkan pekerja yang multi-skilling. Nah, inilah yang harus kita siapkan semuanya. Dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri kita sudah membuat program-program pengembangan pelatihan di sektor pariwisata. Sudah kita terapkan, tentunya Kementerian Ketenagakerjaan juga harus menyadari kondisi ini dan menyadari tantangan ke depan. Kalau dulu kita selalu melakukan pelatihan itu secara offline, artinya tatap muka, lalu dilakukan di PLK. Nah, ini kami harapkan pelatihan itu sudah berkembang. Kami sudah menyiapkan, sudah memulai pelatihan mana yang kita kemas dengan online murni. Nah, walaupun online murni tetap memberikan ruang untuk berinteraksi antara peserta dengan instruktur. Ada yang blended training, jadi memanfaatkan teknologi informasi untuk online, dan sekaligus nanti kita juga melaksanakan offline. Ada yang offline murni. Nah, dalam menyusun program-program pelatihan ini, kita sudah lama menggandeng industri, dunia usaha, dunia industri, kita ajak untuk sama-sama menyusun standar kompetensi, menyusun program pelatihan dan juga kurikulum. Bahkan kita juga sudah mengajak bukan hanya sekedar menyiapkan, tapi melaksanakan pelatihan. Artinya pelatihan bisa dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan, baik pemerintah maupun swasta, tapi pada praktek kerjanya, OJT-nya, atau magangnya, itu langsung di industri.
sehingga peserta pelatihan itu benar-benar memiliki keterampilan yang setidak-tidaknya mendekati kebutuhan industri. Namun upaya yang terakhir dalam kerjasama pelaksanaan pelatihan ini masih belum sesuai harapan kami, karena masih banyak industri-industri yang menganggap praktek kerja di industri, makan di industri itu mengganggu proses operasional industri produksi mereka. Mereka masih belum menyadari bahwa program-program tersebut sebenarnya sangat bagus sekali, baik untuk pemerintah, untuk masyarakat maupun untuk industri. Karena nantinya industri bisa langsung mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, yang paling baik, yang sudah mengetahui budaya industri mereka, sehingga mereka langsung bisa meningkatkan produktivitasnya. Itu sementara beberapa hal yang kami sampaikan, Mbak. Mungkin nanti akan kita tambah lagi. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Dirjen atas penjelasannya sebagai pengantar ya untuk diskusi kita selanjutnya dengan narasumber yang lain. Tentu ada beberapa adaptasi yang juga yang dilakukan di tatanan kebijakan pemerintah untuk menghadapi tantangan industri 4.0 ini ya, terutama di bidang sektor atau industri pariwisata dan hospitality. Saya ingin bertanya kepada Bapak Agung Rai. Agung, sebagai founder Arma Institute dan Arma Museum and Resort, Pak Agung, bisa cerita seperti apa sebenarnya pandemi COVID-19 ini berdampak di pariwisata atau hospitality di Ubud, Bali, Pak? Mungkin bisa cerita terlebih dahulu. Baik, sebetulnya baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan fenomena baru ya, bahwa dampak dari pandemik 19 ini terjadi begitu tiba-tiba dan benar-benar totally kita benar-benar totally berdampak luar biasa terhadap perekonomian, khususnya perekonomian industri pariwisata ini ya. Ini benar-benar titik nolnya ya, titik nol. Tetapi kita harus menyadari apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Pak Bambang, saya sangat-sangat setuju ya. Kita menuju ke profesional, totalitas ya, itu maksudnya seperti itu ya. Istilahnya business is business, seperti itu ya. Ya, kita sangat setuju. Inilah, tapi jangan lupa kita memiliki berbisnis kita, industri pariwisata di memiliki sense of kebersamaan gitu, keluarga gitu. Mereka merasa seperti keluarga, maka terjalin apa? Interaksi yang saling memberi dan menerima gitu. Semacam flowers and bees ya. Saya belajar dari mereka, mereka juga banyak belajar dari kita. Jadi kita harus tahu itu bahwa wisatawan yang berkunjung ke daerah tertentu, contohnya di Ubud, berbeda dengan wisatawan kemanapun ya, ke Singapura, ke Kuta, ke Seminyak, ke Nusa Dua, itu sangat berbeda. Mereka punya pilihan apa yang mereka cari. Ini sebenarnya spiritualnya, alamnya, kedamaiannya seperti itu ya. Ya, saya setuju nanti future-nya apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, bahwa itu memang harus begitu ya. Tapi kita kan manusia yang adaptif ya, yang tidak kaku, yang selalu ingin belajar dan belajar, apapun kita pelajari gitu. Maka di Ubud ada semacam global society ya, ada semacam desa bertaraf internasional, tetapi nyaman, aman dan saling memberi dan menerima, atau seperti flowers dan bees ya. Kita belajar di sana. Jadi orang-orang yang tidak punya kesempatan belajar, Bapak, jadi mereka bisa belajar langsung dari wisatawan-wisatawan yang menetap di kampung-kampung seperti di Ubud ini ya. Apakah seniman, apakah pebisnis, apakah dia itu hospitality, kita banyak diajari, dididik dan sebagainya. Dan bahkan kita dididik bahasa juga. Kita diajari bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa asing. Ini yang menarik ya menurut saya, ini yang perlu kita juga berikan ruang seperti itu. Karena kehidupan mereka seperti di mana-mana yang saya alami, mereka kan jenuh, kan bosan juga. Gitu. Mereka mencari tempat tertentu yang memberikan kenyamanan, ketentraman. Kita harus tahu karakter wisatawan yang mana yang ke Ubud gitu. Jadi apakah umur berapa yang ke Ubud? Apa yang dicari? Khususnya kan seniman-seniman yang ke Ubud seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Agung, saya masih ingin bertanya. Ini terkait dengan karakteristik yang kedaerahan juga yang bisa ditawarkan sebagai
untuk di sektor hospitality atau pariwisata. Yang di sini termuncul kan uniqueness-nya ya. Jadi Ubud itu tidak sama. Ubud di kota tidak sama dengan pedalaman. Jadi begitu kayanya kita. Kita kebanyakan orang tahu Ubud itu kan dari peta Ubud ya. Ubud, Puri, Pasar ini. Tapi kalau masuk ke dalam kedalamannya, masing-masing beda. Siap banyak punya keindahan dan keunikan tersendiri. Itu potensi ya. Itu yang dicari. Dan itu berikan tenteram pada wisatawan, seniman siapapun atau keluarga mereka, menumbuhkan kesadaran mereka dari sana. Ini yang tidak dipantau oleh siapapun ya. Kita tidak bisa mengeneralisasi wisatawan itu seperti SOP seperti ini ya. Karakter orang Singapura beda, Jepang beda, Amerika beda. Ini yang kita perlu pelajari sehingga mereka yang mencari daerah-daerah yang benar-benar dapat mendapatkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan di tempat lain. Dunia ini kan kecil sekarang. Mau ke Singapura tinggal 2 jam, 2,5 jam udah nyampe ya. Maka kita ini sangat penting memahami karakter dan juga wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Kenyamanan dan ketentraman itu sangat penting ya. Terima kasih. Ya, Pak Agung, ini terkait dengan satu konsep yang selama ini Pak Agung juga lakukan di Museum Arma ya Pak, terkait dengan living museum gitu. Jadi tidak hanya koleksi seni rupa dari tradisi hingga saat ini, tapi Pak Agung dengan living museumnya berupaya menarasikan capaian keseni-rupaan Perupa Bali dan juga ada narasi mengenai memori kultural masyarakat setempat Pak untuk bisa ditawarkan kepada wisatawan. Pak bisa cerita itu apa living museum itu seperti apa Pak konsepnya sebenarnya? Sebenarnya ini baru ya. Di dunia permuseuman saya pelajari, saya kan sering kemana-mana ya, diundang ceramah di mana-mana ya. Yang belum ada di dunia seperti kita, living belum ada. Tidak hanya apa yang ada di dalam gedung, itu simbol dari oligarki ya. Oligarki orang yang berduit masa beli, dia beli apa saja. Kita gabungkan apa yang ada di dalam gedung, tentunya koleksi ya. Karya-karya seni yang hebat-hebat, baik yang ada di Bali, di Nusantara ini, maupun internasional, dengan open air museum. Open air museum itu termasuk arkeolog yang ada di sekitarnya, yang ada di sepanjang sungai, alamnya, itu juga is a living ya. Dan sampai sekarang pun masih dipuja, dihormati, dilestarikan, tidak dicuri dan dijual, masih ada di tempat semula. Yang paling penting kita itu harus mampu menarasikan, mengangkat nilai itu sehingga dunia ketika peristiwa yang terjadi masa lalu yang mahal kan itu pernah terjadi peristiwa yang besar di sana, pernah terjadi perpaduan jiwa muda di si tempat ini. Nah ini kita angkat sehingga menarik siapa saja. Kalau kita pelajari dunia hebat itu ya narasinya, orang baca narasi pingin datang, ingin saksikan dan ya kita kekurangan itu sebenarnya. Kalau kita miliki itu kita hebat gitu. Maka di Bali di tempat kita ciptakan it's integrated ya. Koleksi di dalam gedung sudah bercerita sesuai dari periode-periode dan juga di luar gedung dan juga alamnya, pohon-pohonnya. Bercerita satu pohon bisa satu buku. Satu buku ya, daunnya, buahnya, bunganya, akarnya. Kita mengenal sekarang kan herbal ya. Itu kan satu buku, satu pohon. Bayangkan beberapa kita butuhkan. Agriculture-nya, persawahannya, sistem pengairnya. Itu juga bagian open air museum itu. Maka konsep ini konsep baru ya. Kepala kita terlalu dicecokin. Museum hanya gedung dan koleksi. Yang menulis siap. Hebatnya ini narasi. Menulis hebatnya ini. Itu yang kita pelajari. Ya ini sebenarnya kekayaan kita di Indonesia yang saya sebut tadi, ada hidden knowledge dan hidden value-nya di sana. Baik, nah disinilah perlu kerjasama ya. Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih. Lengkap. Ya berarti narasi itu sangat penting ya untuk tetap diupayakan hadir dalam industri benar. Dan diintegrasikan juga pastinya nanti dengan teknologi. Kita akan bicara lebih jauh terkait itu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Wiwin Suyase, Pak, selaku salah satu auditor sertifikasi industri pariwisata Indonesia. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan bagaimana kekuatan narasi itu luar biasa gitu untuk bisa tetap dihadirkan dan memiliki daya saingnya di industri pariwisata ini.
Tapi secara kualitas SDM, apa yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai blueprint untuk menghadapi tantangan industri ini, Pak? Silakan, Pak Wiwin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu pagi hari ini. Ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, sesungguhnya kita berbicara tentang jati diri, sebagaimana yang disampaikan Pak Agung. Pendidikan kalau dihitung rata-rata, saya sepakat dengan Pak Dirjen, Pak Bambang. Benar Pak, pendidikan kita kalau dilihat dari kacamata drone gitu, ini rata-ratanya kok cuma 8,7 kan itu Pak ya. Apakah ini buruk? Dari kacamata perspektif lama belajar formal, tentu ini patut dipertanyakan. Tapi dari kacamata keterampilan, mungkin akan cukup tercengang Pak kalau kita melihat tradisi kita di Bali saja. Kita lihat 32 pieces gamelan, Pak. 32 pieces gamelan, penabuh kita itu, jangan-jangan SD aja memang nggak tamat. Tapi 32 unit gamelan kemudian dikomposisikan menjadi satu, dan itu bisa begitu indahnya. Nah ini kan kita tidak bisa mengatakan bahwa pendidikan formal itu menjamin kualitas sumber daya manusia yang baik. Tapi kalau kacamatanya adalah kacamata akademik, itu benar. Nah, pariwisata mungkin saya kebetulan hidup dan lahir di situ begitu. Pariwisata adalah kompleks sekali urusannya. Walaupun mayoritas sekarang ketika berbicara pariwisata, mayoritas orang berpikir adalah tamu, domestik maupun mancanegara, hotel, restoran, dan segalanya. Padahal, ketika kita berbicara pariwisata, kita sesungguhnya berbicara seluruh aspek dan sendi kehidupan. Dari petani, saya tidak bisa bayangkan gitu. Sekarang ini orang sedang memperdebatkan, Pak, pariwisata, pertanian seolah-olah berbenturan. Sebenarnya sangat tidak benar, cuman karena mainstreamnya begitu kan nggak mungkin teriak-teriak sendiri loh. Ya, contohnya begini, hasil pertanian dan hasil industri itu adalah sebuah produk. Semua produk ini kalau kita istilahkan di augmented produknya adalah pariwisata. Pendidikan sendiri adalah produk, tapi pariwisata bisa mengemas pendidikan ini menjadi produk premium yang luar biasa. Dan si narasumber produk premium ini tidak harus profesor. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang masakan Bali, tentang budaya Bali. Itu adalah augmented product. Informasi 4.0 saya memaknainya sebagai era informasi. Tidak lagi era IT, teknologi semata, tidak. Tapi ini adalah era informasi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengemas all those information dalam kemasan ter-augmented, dan itulah yang disebut dengan pariwisata. Jadi seluruh sendi kehidupan kita sesungguhnya adalah pariwisata. Nah, berbicara tentang kesiapannya, orang yang paling paham Indonesia atau orang yang paling paham Bali adalah orang-orang yang hidup di Bali. Walaupun dia bukan orang Bali saja, gitu ya. Orang yang hidup di Bali. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Pak Jen. Satu adalah ketika berbicara 4.0, kita tidak berbicara komputerisasi, robotisasi saja, tidak. Kita berbicara tentang penataan informasi. Nah, ketika kita berbicara penataan informasi, termasuk informasi pendidikan dan keterampilan, kalau saja boleh ada relaksasi, Pak, saya kebetulan juga di Batur, UNESCO Global Geopark. Di Batur ini ada 59.000 tenaga kerja. Daerah Kintamani ini, Pak, wilayah kerja kami, Batur UNESCO Global Geopark ini ada di 48 desa. Nah, Kintamani, Bapak mungkin tahu, kawan-kawan di Bali apalagi belum tahu,
Kintamani ini relatif terbelakang. Dari sisi ekonomi, di kabupaten yang paling rendah perekonomiannya dan lain sebagainya. Tapi kalau saja sekaligus nih mohon curhat dan mohon bantuan nih Pak Dirjen. 56.000 tenaga kerja ini rata-rata mereka adalah yang SMP, kemudian SMA yang akan tamat. Yang paling besar itu justru adalah anak-anak kelas 5, kelas 6 SD. Nah, yang bisa kami lakukan dan bisa kami bayangkan adalah ke crash program untuk pariwisata. Nah, ketika pariwisata, saya tidak berbicara tentang menjadi pegawai hotel, menjadi pegawai restoran, tidak. Tapi saya berbicara tentang bagaimana mereka, anak-anak ini adalah the changing agent untuk satu, kesehatan lingkungan. Yang kedua adalah pelestarian alam, karena UNESCO Global Geopark sasarannya itu. Yang ketiga adalah mengenal geografi alamnya. Jadi anak-anak yang tersebar di 48 desa ini akan kami ajarkan, atau ayo kita sama-sama ajarkan tentang desanya dulu. Kalau zaman dulu Pak, saya di sekolah di SD gitu, kan sekolahnya di kampung nih Pak. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengenal wilayah sendiri dulu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kenapa ini penting? Karena ketika nanti ada wisatawan berkunjung, dia bisa menjelaskan tentang desanya. Ini jujur-jujuran saja Pak. Kalau ada anak kecil, anak SMP, anak remaja, berbicara tentang lava yang sudah membeku di kaki gunung, di desanya, anak remaja ini berbicara dengan semangat, dibandingkan seorang guide profesional berbicara juga dengan semangat. Kalau saya menjadi tamu, Pak, saya lebih mendengarkan yang remaja itu. Karena apa? Karena di kepala, di kacamata saya, oh anak ini tahu betul desanya dan dia proud of their own villages. Nah, mestinya begitu di setiap pola pendidikan keterampilan ketika berbicara kepariwisataan. Nah, itu satu sisi, Pak. Nah, yang kedua, menanggapi tentang produktivitas. Memang tenaga kerja kita besar dan seolah-olah produktivitasnya rendah. Saya kira tergantung alat ukurnya lagi. Nah, kebetulan kalau di dunia manajemen perhotelan, Pak, selalu kita itu membandingkan antara productivity di kepala kita kan uang nih, Pak. Revenue berbanding man hour. Inilah yang sering menjadi tolok ukur umum yang kita pakai, dan ini memang pendekatan barat banget gitu. Namun yang berusaha kami lakukan di sertifikasi usaha adalah productivities ini adalah perbandingan antara jumlah unit kerja yang harus diselesaikan berbanding jumlah man hours yang ada. Nah, saya kira kalau kita mau jujur gitu, produktivitas kita kalau dihitung menjadi uang itu akan sangat rendah. Contoh saja, contohnya begini, kalau kita bawa ke penari saja, Pak. Seorang penari Bali rata-rata satu kali tarian itu rentangnya 8-12 menit. Dia menari satu malam, paling-paling dapat uang 20.000, 25.000. Ini yang ditanggap Pak ya, bukan menari di ini. Nah, tapi kalau kita lihat produktivitasnya berbanding uangnya mungkin tidak besar Pak. Tapi di dalam menari sekian unit kompetensi yang harus dia selesaikan itu dahsyat. Dalam 8 menit itu kompetensi nafas, gerak, langkah, pemahaman lagu, penonton, wah itu luar biasa produktivitas kalau dari sisi situ. Jadi saya tidak khawatir banget lah tentang produktivitas anak-anak muda kita kalau kacamatanya adalah kacamata pekerjaan. Gitu. Kemudian dari sisi lebih besar lagi ketika kita berbicara produktivitas nasional, tentu saja
perimeter inflasi kita kan masih tetap nih Pak Bambang. Kalau perimeter inflasi kita di zaman 4.0 ini itu masih di otomotif, properti, itu kan memegang kendali utama di inflasi. Padahal ketika 4.0 ojek online itu produktivitasnya tinggi loh Pak. Tapi tidak besar, tidak mempengaruhi inflasi. Kalau tiba-tiba sekarang begitu besarnya tenaga kerja Indonesia formal berpindah ke sektor informal, secara statistik umum itu pasti akan, wah, satu, pengangguran meningkat luar biasa dahsyat. Yang kedua, rata-rata penghasilan pasti anjlok. Gitu. Ini kalau kami lihat di Bali, Pak, saya kebetulan mengelola 4 hotel dan sekolah gitu misalnya. Nah, anak-anak ini memang okupansi kita tidak lagi cuma 10%, Pak. Ada beberapa hotel, banyak hotel bahkan yang ditutup karena 0 gitu. Nah, artinya apakah mereka pengangguran? Kalau saya lihat anak-anak kami yang sebagian mengambil unpaid leave itu, ya mereka sekarang memasak di rumah, kemudian mereka jualan, masih bisa. Di hotel sendiri, hotel tetap saya buka, tapi karena tamu tidak ada, yang kami lakukan adalah kami memproduksi roti, kami memproduksi makanan, kita jual. Nah, artinya productivity is a matter of creativity. Nah, apakah ini kemudian terekam sebagai produktivitas nasional? Nah, itu yang perlu. Saya kira perlu kita pelan-pelan untuk mengatakan bahwa produktivitas kita anjlok dan hancur. Itu untuk tidak membuat. Saya kira itu dulu, ntar kepanjangan. Saya kan dulu mestinya sekolah dalang tapi nggak jadi. Baik, terima kasih banyak Pak Wiwin yang telah berbagi. Jadi memang harus ada rumusan yang bisa mengkorelasikan ya sebenarnya seperti apa sih sudut pandang kita melihat productivity dan dikaitkan dengan kreativitas SDM setempat ya yang memang lebih paham betul kekayaan kedaerahan mereka. Terima kasih Pak Wiwin. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Tini Gorda ya, Ibu. Saya ingin meminta pendapat Ibu dari sudut pandang seorang sivitas akademika, seperti apa kesediaan atau kesiapan SDM Indonesia, Bu, dalam industri 4.0 ini. Silakan Bu Tini. Ya. Terima kasih Mbak Dewi bisa hadir di acara ini, diskusinya tengah malam ya. Perjalanan dari kakinya Gunung Agung ini. Baru pertama kali new normal, boleh sembahyang langsung ke pura dengan batasan kuota juga, sehingga saya dapat giliran pukul 10 malam. Jadi mudah-mudahan sharing hari ini bisa mewarnai diskusi kita hari ini, sehingga kebetulan Bapak Dirjen hadir, bisa nantinya membuat satu kebijakan yang taktis ya. Karena ini kan masa transisi dari kurang lebih 3 bulan berada di rumah saja menuju new normal, juga dengan perubahan pola hidup, pola pikir, gaya hidup yang sedikit berbeda dan harus melakukan protokol kesehatan yang memang ya sebenarnya memang harus adaptasi, kita harus segera, karena kalau tidak ya denyut nadi ekonomi itu pasti pelan-pelan akan titik nol ya, jadi ke titik nol. Tapi kalau saya ingin berbagi, kalau ketika kita bicara tentang kearifan lokal, ya, jadi Indonesia ini kaya sekali dengan kearifan lokal. Nah, seperti tadi Pak Agung juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita memanfaatkan kembali, memunculkan kembali spirit dari kearifan lokal, posisi sumber daya manusia, posisi kita itu sebenarnya menjadi orang yang sangat fleksibel. Nah, ketika kita menjadi orang yang fleksibel, sangat jarang terjadi patah semangat ya. Jadi istilah ketua kita, Ian Lemet
pasti tenlung. Jadi kalau kita sudah fleksibel, kita tidak akan patah karena pasti kita bisa mampu beradaptasi pada lingkungan kekinian. Jadi sebenarnya ketika hari ini atau 3 bulan yang lalu divonis kita ya, jadi walaupun ini adalah vonis dunia global, pandemi ini menyatakan bahwa pandemi inilah sebenarnya percepatan untuk menuju 4.0. Ya. Yang tadinya kita abaikan, ntar dulu yang mengenai teknologi dan sebagainya, ya sekarang diharuskan percepatannya ya tinggi sekali dengan kondisi saat ini. Tapi saya memandang bahwa ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, tadi Pak Dirjen juga mengatakan bahwa Indonesia ini kaya, apalagi beberapa provinsi betul-betul punya ciri khas masing-masing. Contohnya lah kita bicara tentang Bali, jadi bukan berarti meniadakan provinsi yang lain, tapi di Bali ini sebenarnya ketika bicara tentang kekayaan alam ya luar biasa sekali. Tapi kalau dicari dibandingkan ke tetangga kita, begitu turun dari pesawat di Singapura tuh luar biasa sekali indahnya. Tapi kalau dicari ininya kenapa kok orang tertarik banget di Bali? Ya, karena sumber daya manusianya itu memang tanpa kita melihat konteks industri hospitality itu, orang Bali itu emang terkenal ramah, ya. Jadi terkenal ramah sekali, dari menyambut budayanya bagus dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita bisa lihat kenapa itu menurun dan sebagainya, makanya tidak terlalu sulit di Bali itu ketika industri hospitality ini berkembang. Sehingga yang saya nanti ingin share mengapa sebenarnya tidak sulit untuk ke sana. Ya karena itu basicnya orang Bali itu memang ramah. Ya, jadi karena memang terbiasa dengan menyambut budaya, kondisi ruang tata kelola dari rumah itu sudah menyatakan bahwa memang orang Bali itu harus terbuka. Ya tidak ada sekat-sekat. Jadi kurang uyah, garam aja bisa kita minta di tetangga dan sebagainya. Itu konsep-konsep itu semakin kesini semakin hilang karena memang pertumbuhan manusia juga dan sebagainya, sehingga ruang tata kelola itu memang betul-betul. Jadi ini sangat-sangat complicated sekali. Tetapi kalau kita kembali pada spirit itu, SDM sebenarnya untuk bisa tetap sustainable di dalam situasi apapun, ya spirit karma yoga itu dan etos kerja dari orang Bali itu sebenarnya perlu dibangkitkan kembali sehingga kondisi yang posisi saat ini ya sekitar 17.300 lebih di karyawan dirumahkan, sekian puluh ribu di PHK ya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan pertemuan hari ini semua menyatakan bahwa saya yang paling terdampak, sektor ini terdampak. Kalau dicari ini semua terdampak, ya. Jadi semua terdampak. Saya sendiri sebagai dosen juga terdampak karena mahasiswa 3 bulan ini SPP-nya minta dikembalikan Pak karena kuliah saya nggak ada. Kan bayar gedung kenapa kan nggak 3 bulan ini dalam setahun bayar gedungnya 3 juta, 3 bulan saya nggak pakai diskon dong. Nah sedangkan uang itu kita kelola untuk, apalagi saya perguruan tinggi swasta kan semuanya dari betul-betul dari pendapatan dari student body itu. Nah ini sudah menjadi gaji, sudah menjadi ini. Nah itu pun ada beberapa yang memang ini, tapi kenapa ada yang memang masih merasa bisa melanjutkan atau bisa sumringah, bisa denyut nadinya berjalan, ya karena kalau saya boleh mengutip dari Atharva Weda itu tentang kerja itu, bahwa Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja keras, ya. Ia membenci orang yang malas, mereka yang senantiasa sadar terhadap dharma, mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Nah, itu sudah menyatakan itu bahwa Tuhan sudah mengajarkan memang kita harus bekerja keras. Nah,
apa yang harus diikat oleh ini, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, bakti dan serada itu, jadi kalau bakti dianalogkan menjadi takwa, jadi kalau serada itu kita analogkan sebagai iman. Jadi sehingga itu menjadi suatu jati diri ya. Jadi Pak Agung tadi kan menyatakan bahwa jati diri itu sebenarnya yang bisa membuat kita fleksibel. Nah, jadi ini sebenarnya kesempatan untuk kontemplasi lah di kita di Bali ini, ya. Jadi kontemplasi diri, benarkah kita melakukan suatu kerja itu memang bakti dan serada, ya. Jadi sehingga kalau dicari siapa sih yang mau kerja nggak digaji gitu kan? Semua sama-sama. Jadi bekerjalah. Jadi nanti gaji akan mengikuti gitu kan. Nah, itu yang penting sekarang untuk bisa beberapa, jadi menarasikan itu ya Pak Agung ini harusnya menjadi pendharma wacana loh. Di Bali itu kurang yang dharma wacana yang seperti itu. Jadi bagaimana menarasikan agar seperti kita ke agama Hindu nggak hanya kitab yang nggak boleh dibuka, ya. Jadi memang kalau kita bisa melihat saudara kita di umat Muslim itu kan gaya menarasikan itu kita sendiri yang umat Hindu senang mendengarkan. Nah, itu yang penting. Nah, motivasi di saat kondisi saat ini kita perlu untuk diberikan agar betul-betul kita bisa move on. Nah, kembali pada karma yoga. Jadi apa sih sebenarnya itu karma yoga? Jadi kalau kita bicara tentang kerja, itu adalah sebuah karma memang yang harus kita lakukan, yang kita tidak boleh hitung-hitungan rupiahnya, ya, RP-nya saja PR-nya saja yang dibicarakan, ya, RP ngikutin. Tapi kalau pertanyaan lagi, kita ini sedang lapar, emang kita bisa menyelesaikan PR gitu kan? Nah, kalau memang ini karma yoga menjadi suatu habit, suatu kebudayaan, suatu kebiasaan, itu memang tidak akan lekang dimakan waktu. Ya, jadi ini akan menjadi suatu etik. Jadi suatu etos kerja yang menjadi etika kita dalam bekerja. Nah, di hospitality ini kan ini yang terpenting. Ketika industri tentang keramahan, apa sih modal yang diutamakan? Ya itu tentang bagaimana kita bisa melakukan suatu pelayanan secara totalitas. Ya. Jadi sebenarnya ketika situasi ini akan menjadi suatu seleksi alam, ya, seperti tadi Pak Wiwin punya hotel, ya, walaupun tidak bisa menerima tamu, tapi karena mempunyai suatu situasi jati diri yang memang bakti dan serada, itu bisa diinovasi. Nggak harus menerima tamu, tapi kita bisa, apa yang kita bisa pelayan terhadap tamu, dari makanan dan sebagainya. Nah, itu kan tetap urusan makan, urusan perut itu tidak akan pernah mati dengan situasi pandemi ini. Ya, jadi untuk berubah secara total itu tidak ada keterkejutan kalau memang kita sudah mengatakan bahwa bakti dan serada dan bekerjalah. Kalau kita sudah bekerja, ya akan mendapatkan suatu hasil. Jadi nilai-nilai yang harus dilakukan di dalam etos kerja ini, saya ingin membawa secara universal. Jadi saya punya bahwa semangat ketika saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan bersama komunitas saya dan sebagainya. Karena kebetulan selain saya juga menjadi generasi kedua, saya Prof. Saya sebagai seorang lanjutan dari generasi kedua ini. Kalau saya tidak diberikan suatu pemahaman tentang karma yoga dan etos kerja oleh ayah saya, ya mungkin saja saya di generasi kedua sudah menghancurkan apa yang menjadi warisan dari orang tua. Jadi Astuggara sampai hari ini tetap bisa berjalan dengan baik karena memang koridor tentang bahwa kerja itu adalah suatu bakti dan serada. Jadi saya ingin membawa suatu kesimpulan dari bagaimana kita mengimplementasikan karma yoga menjadi etos kerja itu adalah yang sustainable itu kalau kita bisa membuat suatu karakter baru
tapi rohnya ada di kearifan lokal. Ya, jadi saya membawa bawa karakter yang harus dipertahankan, dimunculkan di dalam sebagai sumber daya manusia agar tetap good, trustworthy, and smart. Itu melekat sekali dengan industri hospitality. Ya, jadi untuk pelayanan, keramahan. Jadi good itu saya sebagai setiap orang tuh wajib ya berpikir baik, ya, berkata yang baik dan bertindak yang baik. Dalam kearifan lokal itu dinamakan sebagai trikaya parisude. Nah, itu. Jadi harus orang berbuat baik. Jadi ya sekecil apapun harus berbuat baik dari pikiran, dari perkataan dan tindakan. Nah, trustworthy itu kalau setiap orang harus dapat dipercaya. Jadi bagaimana caranya kita harus dapat dipercaya? Ya kita harus pertahankan konsep good tadi. Trikaya parisude itu harus kita secara konsisten bisa kita implementasikan. Nah, seperti tadi living museum ya. Jadi bukan hanya sebuah trikaya parisude itu adalah ada 3, pikiran yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik. Nah, itu hanya sebuah pengertian. Tetapi gimana biar itu hidup di dalam diri kita, dilihat dari di luar dari lingkungan kita itu ya kita harus implementasikan, harus dieksekutor secara konsisten. Nah, terus yang ketiga yang smart itu, nah itu kembali lagi bahwa tadi Pak Bambang bilang bahwa seberapa besar kekayaan alam kita kalau tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang betul-betul kompeten, sumber daya alam akan tergerus. Jadi kalau ingin kita menyelamatkan sumber daya alam, jadi tingkatkanlah kualitas dari sumber daya manusia, baru akan mencapai suatu kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, smart itu ya seperti tadi kreativitas, ya, inovasi, dan yang terakhir adaptasi. Nah, ini yang 3 ini yang sebenarnya yang harus kita share di dalam situasi ini. Kalau kita nggak kreatif pasti kita mati. Ya, kita akan menyalahkan pemerintah. Orang pandemi ini kan bukan kesalahan pemerintah, tapi memang itu virus itu ada. Jadi kita pasti saling menyalahkan. Saya terdampak, nggak difikirkan. Pemerintah itu kan banyak sekali ya, sektor semua terdampak saya bilang tadi. Kalau kita tidak bisa menginovasi apa yang kita lakukan, punya usaha seperti Pak Wiwin, ya hotel, jadi kita buat bakery dan sebagainya, pasti terjual. Buat masakan yang tadi ya, kalau hotel harganya bintang 5, jadi rasa hotel bintang 5 tapi harga kaki 5, kan semua bisa menikmati dan kita sehat ya. Jadi tadi Pak Bambang juga bilang sektor kesehatan itu penting sekali agar kita mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang terakhir itu adalah adaptif. Kita harus adaptasi ya, sekarang di normal kita harus adaptasi. Kalau tidak ya jangan lagi menyalahkan pemerintah. Kok dibebaskan orang virus, kok bisa berdamai dengan virus ya? Kita coba dengan gaya-gaya baru. Jadi kita lindungi diri kita ya, kita berarti melindungi apa yang ingin kita. Jadi itu yang bisa saya sharing pagi hari ini. Mungkin nanti bisa kita saling diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tini yang telah berbagi ya, ini melihat kualitas SDM kita dari sudut pandang filosofi yang diharapkan bisa menjadi etos kerja, menjadi bentuk kelenturan masyarakat kita ya untuk bisa tetap sustain apapun bentuk zaman yang akan mengalir ke depannya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Putu Swasta. Selaku pemerhati kemasyarakatan Pak Putu, bisa cerita sedikit seperti apa tangkapan Bapak selama ini mengenai kesiapan SDM kita di era industri 4.0 termasuk menghadapi new normal ini. Silakan Pak Putu. Selamat siang teman-teman semua. Memang industri pariwisata itu industri yang paling rentan itu. Industri hospital itu kan termasuk bagian daripada industri hospitality. Itu rentan betul itu kan ya. Bali mungkin bisa stabil, tapi kalau di tempat lain tidak stabil itu nggak mungkin orang datang sini. Tapi kemudian kalau dibilang bahwa di satu tempat Sanur, Kuta ada kolera, orang tidak akan pernah datang sini. Gitu loh kan ya. Jadi itu industri sangat rentan sekali. Tapi mata rantainya memasuki semua segi kehidupan. Coba sampai sekarang industri pariwisata nih. Jadi hotel-hotel hampir tutup semua. Hotel-hotel ini tutup semua. Itu mempengaruhi apa? Pertanian, mempengaruhi industri transportasi, mempengaruhi apa namanya
dagang-dagang di pasar Fernang, karena suplai itu kan mempengaruhi perkebunan, dagang bayam, dagang kol yang ada di Budugul itu, semua berpengaruh. Manggis pun tidak bisa dikirim ke Cina dulu kan ya, makanya harga manggis sampai 5.000 1 kilo itu kan ya. Jadi ini berpengaruh pada semua sektor kehidupan. Jadi memang industri hospitality ini adalah merupakan bagian yang paling penting adalah industri pelayanan. Membayangkan orang. Kalau orang traveling itu orang membayangkan apa yang dia siapkan itu. Yang dia siapkan itu adalah mencari semua informasi yang ada itu kan ya. Kan kalau kita traveling ke mana-mana, kita beli lonely book, kemudian kita bisa pergi. Dan itu semua kemudian ditata dengan baik sekali. Dengan memasuki industri 4.0 itu, jadi 6 langkah itu kita harus beradaptasi. Kita harus menyiapkan diri kita. Jangan menyalahkan tempat lain. Kan orang sering menyalahkan orang luar, Cina susah, orang Amerika susah. Tapi diri kita kalau nggak kita siapkan di sini, itu pasti celaka itu. Udah tidak mungkin nggak celaka itu kan ya. Kan saya masuk di dalam industri pariwisata udah lama juga dengan Pak Agung Rai itu kan ya. Jadi kita punya 6-7 resort yang besar-besar sekali itu kan ya. Anak buah karyawan sekarang itu tidak kita jual roti, tapi kita training, latihan. Dan kemudian kita saring orang-orang yang ada untuk menghadapi ini. Karena kita akan memasuki, Anda bisa bayangkan dengan 4.0 itu. Travel agent hampir semua bangkrut. Orang bisa beli tiket di Traveloka. Orang bisa beli paket tour itu di Traveloka. Udah langsung barangnya ada, harganya ada, dan semuanya barangnya ada. Kemudian apanya? Ini yang 4.0 itu. Taksi, orang tidak perlu nyetop taksi di pinggir jalan. Taksi sudah mati semua. Aplikasi yang main itu kan ya. Punya satu aplikasi kayak Grab itu, dia bisa punya kira-kira 5.000 taksi pada saat yang sama, 100.000 taksi pada saat yang sama. Tidak perlu punya taksinya, gitu kan. Tapi orang semua store akan ke sana. Jadi itulah dunia masa depan yang kita hadapi. Anda bisa kemudian bayangkan Google, Facebook, Instagram, YouTube, kemudian apalagi WA, Twitter itu dunia tiap hari, itu kebutuhan dasar, basic ini yang kita hadapi. Jangan ini kemudian ditolak menjadi barang haram, tapi di sana kita memasuki dalam pasar global, gitu kan. Pasarnya betul-betul besar sekali. Di samping itu besar juga kita harus yang paling penting kita menyiapkan diri kita untuk masa depan. Karena masa depan itu kan sesuatu yang niscaya itu akan berubah terus-menerus itu. Itulah makhluk yang baru namanya COVID ini kan ya. Kami dengan Gong Rai itu udah keliling Cina kemarin. Sama Gong Haji itu kita keliling diundang sama pemerintah Cina, diajak itu keliling Cina sama pemerintahnya itu, dimasukkan 3-4 provinsi. Jadi kita belajar juga dari sana, bagaimana namanya work ethic itu orang-orang Cina itu bekerja tuh kan ya. Jadi work ethic titik itu yang perlu kita tiru itu kan ya. Nggak ada orang kiap-kiap itu dikasih gaji itu kan ya. Kalau orang libur, tapi gaji bisa libur nggak? Itu kan itu pertanyaan itu yang konkret itu kan ya. Oleh karena itu, apa yang penting di sini adalah pelatihan. Kalau Bu Dini disupport sama Pemda tingkat 1 Bali, dikasih duit, dikasih pelatihan, jago tenaga kerja kita, dikasih itu pelatihan. Oleh karena universitas saya dikasih pelatihan yang bekerja sama dengan industri pariwisata yang telah ada. Nah, ini harus memperkuat ke dalam juga kan ya. Jadi yang kita bilang produknya itu harus kita betul-betul cukup kuat sekali untuk menghadapi masa depan itu kan ya. Karena industri pariwisata adalah industri yang saya bilang itu industri yang paling rentan itu kan ya. Nah, yang ketiga itu adalah pengalaman saya di politik gitu kan ya. Saya kan latar belakangnya politik ini kan ya. Dulu pernah membantu Pak SBY lama, 7 tahun membantu Pak SBY. Menjadi ketua Bapilu Partai Demokrat itu kan ya. Jadi hampir semua membentuk jaringan informasi. Jadi saya ketua Bapilu, gubernur, bupati dan itu saya terlibat dengan mereka, sering diskusi ABC dengan mereka. Jadi itu yang kemudian yang kemudian kita tekankan bahwa networking itu adalah merupakan harga mati. Bukan hanya dalam industri wisata, dalam investasi pun juga. Nah, satu pesannya untuk pemerintah daerah juga dan juga untuk Pak Bambang untuk merumuskan adalah memang satu adalah untuk membentuk pelatihan. Yang kedua pemasarannya itu adalah membentuk image kita, cerita-cerita itu dimasukkan di semua jaring sosial karena orang melihat informasi itu di YouTube, di Instagram, di Twitter, kemudian itu di Facebook. Di sana orang di garis depan orang melihat ininya di WeChat itu. Di sana orang melihatnya itu. Jadi apapun cerita yang ada di sini itu yang baik-baik kita tampilkan di luar, yang buruk-buruk jangan kita simpan. Yang baik-baik kita tampilkan di luar. Semua persepsi publik terhadap Bali, terhadap industri pariwisata yang ada di Indonesia ini cukup bagus. Jadi seksi.
Jadi selalu menjadi magnet untuk supaya orang mau datang ke sini. Air lautnya bagus, keramahnya bagus, itu kan ya. Kemudian makanan enak, kulinernya enak, kemudian kulturnya kemudian bagus. Ini bagian-bagian ini yang kemudian yang perlu kita tampilkan untuk menjadi daya tawar untuk di masa yang akan datang. Saya rasa itu aja, singkat-singkat aja. Terima kasih Pak Putu yang telah berbagi ya, yang tadi berpendapat juga perlunya ada adaptasi tentang akselerasi teknologi karena menghadapi pasar global ya Pak, dan pentingnya jejaring itu di masa kini. Ya, selanjutnya saya ingin mendengar pandangan dari Kak Umbu Billy selaku koordinator daerah untuk NTT ya Kak, di jejaring kota kreatif seluruh Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sebenarnya peran anak muda di industri kreatif ini untuk bisa tetap menghidupkan geliat kualitas SDM kita Kak. Silakan Kak Umbu. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi kebetulan setahun yang lalu kita dipercaya sebagai Korda NTT Indonesia Creative Cities Network. Nah, kenapa kita dipercaya itu karena apa yang kita lakukan di Sumba Media, di Sumba TV. Jadi Sumba TV sejak 2017 Pak Dirjen kita bangun. Lalu senior-senior saya ini Pak Agung, Pak Wiwin, Pak Putu, Bu Tini itu tahu dari awal kita mulai. Jadi sebetulnya persis seperti tadi yang disampaikan Gung Aji dari Arma Living Museum itu kan kemampuan menarasikan yang menaikkan value. Sebetulnya itulah yang Sumba TV selama ini lakukan. Tetapi kita lakukannya itu lewat liputan, lewat film pendek. Dan tahun ini, setelah 3 tahun Sumba TV, kita akan masuk pada produksi film layar lebar, Pak. Pada produksi film layar lebar. Nah, sebetulnya apa yang kami narasikan? Yang kami narasikan adalah budaya, culture, tradisi, khususnya di timur Indonesia. Khususnya di Sumba dan di Flores. Di Flores kita sudah mulai dari tahun lalu juga, kita bikin program namanya Flores Experience. Dan film layar lebar pertama kita ini, kalau nanti berjalan dengan lancar, kita mulainya di Flores. Lalu, sebetulnya yang kami lakukan itu, kami belajar dari Arma Museum bahwa budaya itu bisa kita narasikan. Dengan kita narasikan, itu value-nya naik. Orang menjadi cinta budayanya. Nah, cuman yang Sumba TV lakukan adalah dengan metode atau cara belajar generasi muda sekarang. Mereka belajarnya ini kan lewat audiovisual. Persis seperti kata Pak Putu tadi, mereka belajarnya lewat YouTube, lewat media-media sosial. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita menarasikan budaya, menaikkan value-nya melalui liputan-liputan, melalui film, dan sekarang kita coba melalui film layar lebar. Maksudnya apa film-film ini dan tayangan-tayangan ini? Maksudnya oleh generasi muda kita sendiri dulu. Generasi muda kita sendiri dulu di Indonesia, supaya apa? Supaya kita cinta pada budaya kita. Setelah itu baru dia menjadi bonus untuk orang lain. Tetapi yang paling penting kan kita tidak kehilangan jati diri kita. Karena terus terang aja, kenapa Sumba TV kita bangun? Karena selama ini kami di Sumba, di NTT itu sudut pandangnya karena hiburan satu-satunya di Sumba itu kan TV, Pak. TV, lalu rata-rata mereka itu menonton situasi kota urban gitu di TV-TV yang ada kan. Sehingga kadang-kadang perspektif mereka jadi generasi muda di bawah, khususnya yang di bawah saya, itu perspektif maju itu kadang-kadang rumahnya harus rumah gedung beton yang besar gitu, harus punya mobil, harus punya, itu yang jadi masalah pada saat kita berubah sudut pandangnya. Akhirnya rame-rame di beberapa tahun lalu itu, orang mulai meninggalkan rumah adat, mulai meninggalkan kampung, lalu membangun rumah-rumah dari beton, dari bata, lalu mereka tinggal di situ. Nah, itu sebenarnya yang saat ini kita sedang upayakan kembali. Tidak hanya Sumba TV, karena saya juga seorang desainer. 2017 sebetulnya awal mulanya itu kita juga merevitalisasi satu kampung adat. Kita bangun kembali rumah marapunya, kita bangun kembali rumah adatnya supaya apa? Supaya orang bangga tinggal di kampung. Nah, itu sebagai pembuka. Lalu soal COVID ini kami memaknai persis seperti tulisan Romo Magnis beberapa waktu lalu bahwa ini tombol restart. Jadi pada saat COVID ini sangat berlimpah informasi
banyak teman-teman kreator film juga mengupload filmnya secara gratis di YouTube misalnya. Lalu banyak sekali webinar-webinar yang berkualitas kami manfaatkan, Pak. Kami belajar. Lalu kemudian kita juga ingin terus berproduksi, kita bikin program eTalk ini dan ternyata bagus. Bermanfaat lah. Ternyata bermanfaat. Kita bikin juga program podcast dan yang paling penting sebenarnya kita belajar. Jadi kami jadi punya kesempatan untuk mereview program-program yang mana yang kami sudah bikin dari 2017 sampai saat ini, yang mana kita rasa tidak efektif, kita bisa hapus. Lalu kita lahirkan program baru seperti eTalk dan juga kita putuskan untuk masuk ke film layar lebar. Itu karena sebetulnya ada dampak positif dari COVID-19 ini buat kami, begitu. Lalu berkaitan dengan SDM, Pak. Kenapa kita di Sumba Media sudah 3 tahun ini kami sangat konsentrasi dan sangat yakin dan fokus, karena kami yakin bahwa industri kreatif ini adalah industri masa depan Indonesia. Industri masa depan Indonesia tentu tidak terpisahkan dari hospitality dan tourism sendiri, industri pariwisata. Ini saling berkaitan. Dan di masa depan kami yakin bahwa apapun industri atau apapun yang dibangun oleh anak-anak muda dari sisi pekerjaan dan lain-lain, pasti akan mempunyai keterkaitan dengan industri kreatif. Pasti. Minimal dari sisi promosinya, minimal dari sisi yang lain gitu. Tapi industri kreatif ini menurut kami, atau menurut analisa beberapa teman itu, akan menjadi pendukung utama dari banyak sektor yang kita punya. Dan Presiden Jokowi sendiri beberapa tahun lalu pernah menyampaikan bahwa ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan, khususnya di Indonesia Maju 2045. Nah, di NTT kami mulai dari Sumba dan di Sumba dan sekarang kita juga masuk ke Flores, Pak. Kita ingin pada saat Indonesia Maju itu SDM kami ini bukan seperti sekarang. SDM di Timur Indonesia, di NTT, itu ada stigma dalam diri kami sendiri bahwa kami sedang tertinggal. Nah, kita sedang mendesain bahwa di 2045, di saat Indonesia Maju, kami ada di bagian Indonesia Maju itu, tidak hanya di belakang, sehingga banyak sebetulnya yang sudah kami lakukan, termasuk tadi berkaitan dengan ICCN, Pak, Indonesia Creative Cities Network itu. Jadi memang itu ada sangat menarik ICCN ini karena banyak teman-teman yang punya visi sama bergerak individu dan independen dari kota masing-masing, lalu kami berjejaring. Dan ini sangat baik karena kita bisa saling belajar. Saya bisa belajar dari teman-teman kreatif di Bandung, teman-teman kreatif di Bandung juga bisa belajar dari teman-teman kreatif di Sanur, di Denpasar. Ya kami saling belajar dan itu kita sudah lakukan dan sampai hari ini itu berjalan baik dan membuka banyak pintu komunikasi. Banyak pintu komunikasi yang terbuka karena kita berjejaring dan memang itu kami sangat rasakan. Lalu di Sumba sendiri, Pak Dirjen, bulan Februari yang lalu saya berkomunikasi dengan Bupati Sumba Tengah lalu kami membentuk satu forum yang namanya Webakul City Creative Forum, Pak. Webakul City Creative Forum yang sekarang outputnya itu adalah kami akan segera membangun creative space di Kota Webakul. Itu sudah terbangun komitmen antara pemerintah daerah dengan forum, dengan WCCF, dengan kami Sumba Media sebagai penggagas. Dan juga kita sudah didukung oleh Kementerian Desa, Pak. Karena salah satu tolak ukur creative space yang akan kami bangun itu adalah bertambahnya entrepreneur lokal, anak-anak muda kreatif di lokal Sumba Tengah, lalu bukan hanya lokal Sumba Tengah, tapi lokal Sumba, lalu terkelolanya BUMDes dengan baik. Karena di NTT itu, di Sumba itu banyak BUMDes kami lihat, Pak. Lalu di situ sebetulnya cukup punya anggaran yang baik, tetapi soal manajemen, soal SDM, termasuk juga Pak Dirjen pasti tahu datanya bahwa NTT juga salah satu penyumbang tenaga kerja terbanyak untuk di kota-kota urban maupun yang keluar TKI. Nah ini juga creative space ini ingin merangkul itu, Pak.
ingin merangkul itu supaya sebelum mereka berangkat ke tempat bekerjanya atau di industri dia akan masuk di luar NTT, itu dia sudah harus belajar, skillnya sudah harus ada dari dalam. Nah, ini creative space ini yang juga kita sedang bangun. Kita sudah berkomitmen dengan pemerintah daerah. Pak Bupati sangat mendukung, Pak. Di antara 4 bupati ini, Pak Bupati Sumba Tengah sangat mendukung, dan kami mengusulkan lokasinya itu ada di lokasi pasar yang lama, Pak. Karena lokasi pasar itu kan dibangun sejak zaman Pak Harto, yang dulu orang ke pasar itu masih jalan kaki mungkin. Masih jalan kaki. Nah, sekarang pasar itu sudah sangat orang sudah datang dengan kendaraan, dan pasar itu dari awal tidak pernah didesain ada parkir. Sehingga pemerintah daerah memindahkan pasar itu ke lokasi yang baru, tetapi selalu pasar itu kan selalu menjadi pusat ekonomi. Kawasan itu terbentuk karena ada pasar itu. Nah, maka kami beri ide kepada pemerintah daerah, kita tetap harus menjaga sejarahnya pasar itu sebagai pusat ekonomi. Kalau dulu dia pusat ekonomi rakyat, mari kita jadikan lokasi pasar yang lama ini sebagai pusat ekonomi kreatif. Karena kami yakin betul, kita bicara data dengan Pak Bupati dan segala macam dan jajarannya, bahwa kami yakin betul ekonomi kreatif akan menjadi industri masa depan yang mendorong ekonomi Indonesia maju di tahun 2045. Tapi itu kan kita tidak siapkan nanti. Kita siapkannya harus dari sekarang. Dan saya bilang ke Pak Bupati di Sumba Tengah bahwa kita harus mempersiapkannya dari sekarang, dan kita pada saat Indonesia maju, kita adalah bagian dari Indonesia maju itu, bukan ikut dari belakang. Gitu. Lalu ada menarik, Pak, kenapa kami mulai dari Webakul? Webakul itu kota paling miskin di NTT, Pak. Kota paling miskin di NTT, lalu NTT adalah provinsi nomor 3 juga termiskin di Indonesia, setelah teman-teman di Papua. Gitu. Nah, jadi ini menarik. Jadi nanti akan ada pembuktian juga di Webakul ini. Apakah ekonomi kreatif yang kita bangun di Webakul, industri kreatif yang kita bangun di Webakul, mampu mengangkat dia dari paling miskin di NTT. Ini memang challenge yang menarik, Pak. Yang menarik, dan saya yakin sekali akan bisa kita lalui. Lalu saya ingin share sedikit. Oke. Nah, jadi ini, Pak, kurang lebih desainnya. Ada sedikit perubahan, saya membuatnya lebih sederhana dan lebih lokal. Tetapi ini sekarang yang desain ada, dia di situ ada beberapa program utama. Yang pertama itu Cinema Plus. Cinema Plus itu adalah ruang di mana sebetulnya ini ruang audiovisual. Ruang audiovisual di mana nanti anak-anak muda Sumba itu bisa menonton dan mendiskusikan film. Saat ini ruang-ruang seperti ini belum ada di satu pulau di Sumba, itu belum ada. Nah, ini kita ingin adakan. Lalu kita punya satu studio yang juga menjadi program utama, yaitu podcast. Karena kita lihat sekarang bahwa podcast ini punya peluang yang sangat bagus. Lalu banyak orang mulai mendengarkan podcast, banyak konten positif dan hebat bisa dinaikkan di situ. Tetapi alat rekamnya sangat sederhana, bahkan dengan satu handphone yang cukup baik saja sudah cukup gitu. Nah, ini yang kita ingin masukkan ke sana. Lalu ada beberapa program pendukung. Di situ ada beberapa program pendukung. Intinya di Creative Space ini, kita ingin menghasilkan anak-anak muda. Ini kita ingin menjadi katalisator atau tempat anak-anak muda berkumpul. Lalu mereka setelah dari program-program yang ada di dalam Creative Space ini, mereka punya 5 kemampuan ini. Critical thinking, creative thinking, communication skill, collaboration, dan punya kepercayaan diri atau confidence yang baik. Nah, ini juga esensinya sama seperti kalau saya nonton video-video dari Pak Nadiem Makarim soal Merdeka Belajar, ya ini yang dicari, yang 5 ini di luar. Jadi sebetulnya apa yang ingin kita rancang di Creative Space ini adalah kita ingin ada metode belajar lain di Sumba selain di sekolah formal. Karena tantangan di masa depan kan sebetulnya bukan hanya yang ada di sekolah formal sekarang, tetapi apa yang dia pelajari di sini. Dan di tempat ini kita ingin 5 stakeholder ini bekerja. Akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media.
Jadi lima stakeholder ini akan bekerja sama dalam program-program di sini. Saya ingat betul kenapa kami akhirnya bisa membangun, saya pribadi bisa membangun program-program ini. Bu Tini pasti ingat bahwa sejak masa saya kuliah 2003 sampai 2008, Undiknas itu selalu mendorong kemampuan soft skill. Soft skills. Ya, itu sebenarnya yang membuat kita berbeda di antara kampus-kampus yang lain di Bali waktu itu. Kalau sekarang saya nggak begitu tahu situasinya. Tetapi memang itu yang membedakan. Kita punya soft skill yang baik. Nah, lalu tadi soal film. Kenapa kami masuk di film? Ini ingin saya sharingkan. Kenapa kami masuk di film ini? Nah, ini ruang film yang kita desain. Jadi sebetulnya hanya sebuah ruang nonton yang sederhana. Lalu kita sudah sejak 3 tahun ini juga bekerja sama dengan banyak festival film, dan mereka itu sebetulnya punya film-film yang bisa diputar di daerah-daerah. Syaratnya tentu harus ada fasilitas yang bisa menangkap ini, sehingga ini bisa diputar di daerah. Nah, ini yang ingin kami jajaki, fasilitasnya ada, kita akan bertukar film. Lalu kami sendiri di Sumba Media itu sebetulnya sudah membuat beberapa film pendek. Salah satunya ini, contohnya Ringulangu. Dan ini film yang pasti sangat ya mengangkat kultur lokal, yang main juga orang lokal. Ini bahkan labelnya itu kan kami beri nama film kampung. Jadi film yang diproduksi untuk orang kampung, dan yang paling penting menonton film ini ya orang kampung itu sendiri, sehingga dia bangga menjadi orang kampung kan gitu. Nah, ini sebetulnya adalah ini yang coba kita buat. Lalu kalau kita lihat di target masa depannya adalah ini yang selama ini saya pelajari selama masa COVID ini, Pak dan Ibu. Masa COVID ini bagaimana film-film berkualitas itu dan film-film yang bentuknya dokumenter hari ini menjadi media baru untuk orang belajar. Anak-anak muda kita sekarang kalau belajar, dia akan lebih senang menonton video atau film dibanding dia membaca buku. Dan itu kita harus terima. Saya seorang penikmat buku. Saya juga membaca buku hampir setiap hari. Tetapi adik-adik kita itu sekarang lebih suka audiovisual, menonton. Menurut mereka akan lebih gampang menyerap informasi dengan cara itu. Nah, itu yang kita coba lihat. Lalu film-film tadi seperti film kampung yang kita bikin di Sumba, nanti akan kita bikin di Flores. Saya rasa kita akan bisa menemukan yang tadi istilahnya Pak Gung Rai tadi, uniknya kampung kita itu kan kita yang tahu sendiri. Kenapa kita tidak produksi? Kami berpikir bahwa kami bisa sekali memproduksi konten lokal, konten kampung, tetapi ditonton oleh masyarakat global. Kenapa kita tidak? Saya yakinkan tim saya bahwa kita bisa bikin film yang diproduksi dengan baik, lalu kita bisa jual ke Netflix misalnya. Kenapa nggak bisa? Bisa pasti. Kita itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita, dan kita sedang belajar dan terus. Jadi kita ini praktek, belajar, praktek, bikin sesuatu, Pak. Jadi dia terbolak-balik nih. Kita praktek, jadi produk, lalu kita pelajari dan bikin teorinya lagi. Terus begitu. Lalu seperti, sebentar, seperti ini, Pak. Ini di Apple TV, saya sebutin merek, nggak apa-apa. Ini di Apple TV, ada film Home ini. Ini baru tahun 2020, Pak. Salah satunya kan ini yang di Bali nih. Punyanya Elora Hardy. Ini salah satu di Bali. Kami sejak 2017 juga sebetulnya sudah membuat program Arsitektur Journey. Arsitektur Journey ini bersama Pak Popo Danes, juga dibimbing oleh Pak Gede Joni, kita bikin program ini. Artinya kontennya kita punya. Dan kita mampu bikin konten itu. Lalu e-talk yang kita buat sekarang, ini kan e-talk yang kita buat sekarang, itu sebetulnya saya sebelum membuat e-talk, kami di Sumba Media sebelum membuat e-talk, kita belajar programnya Oprah Talks ini. Jadi Oprah ini dia mewawancarai pada saat COVID ini, dia tidak bisa show live, akhirnya dia bikin show virtual seperti ini, lalu dia mewawancarai orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19, dan ini menjadi informasi yang sangat relevan gitu. Jadi saya mempelajari bagaimana COVID, bagaimana harus beradaptasi itu dari siaran ini. Makanya kita punya ide untuk kalau kita bikin e-talk dan bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan produk-produk, dengan isu-isu terkini, ini akan menarik. Nah, kurang lebih itu yang sudah kita lakukan di saat ini, sudah kita lakukan, dan kita memang berharap
Pak Dirjen, bapak-bapak semua, ibu-ibu, bahwa sudah 3 tahun ini kami melakukan ini di dunia cloud atau di di virtual. Nah sekarang memang dan bagusnya kita sudah berkomitmen dengan Pak Bupati, kita akan bangun creative space. Kalau tidak ada COVID, ini pasti kita udah mulai bangun sebenarnya. Pasti kita sudah mulai membangun, dan ini memang kita akan geser ke tahun depan. Tetapi semua di dalam forum Webakul City Creative Forum itu bersepakat untuk mensukseskan di darat ini. Dan saya yakin program-program dari Kementerian Tenaga Kerja untuk ada pelatihan dan segala macam pasti sangat bisa, Pak. Nanti kita bersinergi bersama di sini. Intinya bahwa anak-anak muda di Timur, anak-anak muda di NTT, di Sumba itu ingin sama-sama membangun Indonesia. Tidak hanya, kalau dulu mungkin membangun dari pusat, hari ini kami yakin pembangunan itu dari pinggir. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Terima kasih Kak Bu Billy yang telah berbagi dari sudut pandang jejaring kota kreatif ya, di mana di sini Kak Umbu berbagi mengenai satu creative space yang akan diwujudkan di Sumba sebagai laboratorium kreatif Bapak untuk SDM NTT, mewujudkan bagaimana mereka bisa mengemas narasi dan memori kultural masyarakat NTT dalam sebentuk laboratorium itu ya, dengan pendekatan-pendekatan teknologi. Mungkin saya akan kembali lagi ingin meminta pandangan Bapak Dirjen, karena tadi kita bisa merangkum ya dari hal-hal yang disampaikan oleh narasumber lainnya. Sebelum nanti kita bicara tentang hal lain yang terkait dengan creative space, menunggu respon dari Bapak Dirjen juga, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana sebenarnya narasi atau perjalanan kebudayaan masyarakat Indonesia itu yang memiliki karakteristiknya sendiri bisa menjadi satu capital yang tetap bisa mumpuni dan sustainable dengan menggunakan akselerasi teknologi saat ini, Pak. Karena bicara daya saing bukan hanya tentang akselerasi teknologi, tapi bagaimana ada hal-hal atau value yang bisa dikemas dalam teknologi itu, seperti narasi dan capaian-capaian seni dan perjalanan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini kita bicara tadi ya mengenai perjalanan kebudayaan masyarakat Bali dan Indonesia Timur. Silakan Pak Satrio. Terima kasih ya, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi pada seluruh narasumber ya. Saya melihat di sini ada kesamaan kita seluruh narasumber. Adanya rasa optimisme bahwa kita akan survive baik pada masa pandemi dan juga revolusi industri generasi keempat. Ini saya sangat mengapresiasi karena saya sendiri sangat optimis itu bahwa kita akan bisa survive dan akan menjadi pemenang dalam berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Selanjutnya saya ingin memberikan pendapat tentang tadi disinggung Pak Agung dan juga Pak Bu Billy ya, masalah menarasikan sesuatu produk, sesuatu jasa, sesuatu apapun juga bilang itu. Ini saya menganggap ini sangat penting sekali, bahwa itu akan memberikan value added yang luar biasa terhadap suatu produk ataupun jasa. Saya ingat ketika awal dunia ini menghadapi booming online shop, ketika pembelian semuanya, penjualan barang, penjualan jasa melalui online, begitu banyak industri retail yang tiarap. Kita lihat aja beberapa industri retail khususnya di Indonesia, ada Ramayana, ada Matahari, ada Hero dan sebagainya, tiarap semua. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia pun juga tiarap. Tetapi ternyata Singapura itu paling cepat bangkit industri retailnya. Dan itu kita buktikan bahwa masih banyak orang Indonesia yang datang ke sana untuk berbelanja di sana kan. Saya pengen tahu sebenarnya kenapa Singapura itu bisa survive ya, bisa cepat bangkit. Ternyata yang dilakukan Singapura itu tadi menarasikan produk dan jasanya. Setiap produk itu ada sejarahnya, ada produknya dan sebagainya. Sehingga ini membuat industri itu bisa menggeliat kembali, tetap survive, dan wisatawan, pengunjung, pembeli itu tetap tertarik ke sana. Kalau kita tidak berkreasi seperti itu, tentunya kita akan ketinggalan. Makanya saya sangat mendukung sekali sebenarnya produk-produk baik itu barang dan jasa di Indonesia ini mempunyai value added yang luar biasa apabila kita bisa mengemas dengan baik. Tadi Pak Agung sudah mengatakan adanya museum itu tidak hanya melihat koleksinya, tapi juga melihat nilai-nilai yang hidden knowledge dan hidden value di
di koleksi tersebut. Itu luar biasa, Pak. Saya sangat setuju, tadi Bang Billy juga sudah menyebutkan menarasikan sesuatu dan sebagainya. Ini luar biasa, Mbak. Saya setuju sekali. Dan kami juga sangat setuju tadi ada Bu Tini, Beli Putu, dan juga Pak Wiwin yang mengatakan bahwa kreativitas, inovasi, dan adaptasi itu sangat penting. Karena adaptasi untuk masa depan kita ini luar biasa sekali. Karena kita tidak bisa tidak bahwa kita harus beradaptasi. Dan juga tadi diingatkan oleh Bang Putu bahwa pentingnya pemasaran bagi kita untuk mempromosikan segala sesuatu yang ada di Indonesia. Saya terus terang sampai sekarang itu masih sangat-sangat prihatin. Indonesia itu punya potensi yang luar biasa yang tidak ada yang nyaingi, khususnya di dunia pariwisata ini, di sektor pariwisata. Itu potensinya nggak ada yang mengalahkan di Indonesia. Tapi ternyata kita masih kalah dengan Thailand, bahkan dengan Malaysia pun kalah. Yang sebenarnya mereka minim resources untuk dikunjungi. Tapi mereka bisa mengemas promosi, contohnya Thailand dengan Malaysia truly Asia. Ya walaupun kadang-kadang mereka ngawur. Batik di aku punya dia, angklung di aku punya dia. Tapi sah-sah aja wong kita nggak mempertahankan kok. Nah, kenapa kita juga tidak melakukan semacam itu? Nah ini yang perlu diinikan. Jadi Bang Putu tadi sangat menarik bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, penyesuaian keterampilan untuk mendukung pemasaran. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak terpikirkan oleh kita 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Kita tidak aware, tidak tahu 10 tahun yang lalu apa itu YouTuber. Baru kita kaget ketika ada Atta Halilintar, ada Ria Ricis. Kita kaget. Wah, ternyata YouTuber luar biasa. Sekarang muncul YouTuber baru yang cepat sekali karena dia bisa memanfaatkan pandemi COVID, yaitu Ucup dari Klaten yang dengan badmintonnya ini. Rupanya mereka tadinya hanya dapat uangnya hanya puluhan ribu, ratusan ribu, sekarang sudah sampai 1 miliar sebulan. Miliaran sebulan. Ini kan banyak peluang asal kita kreatif. Kita bingung ketika Atta Halilintar, Ria Ricis muncul, ternyata itu adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Dan sebenarnya pekerjaan itu banyak. Kalau tadi Bang Billy membuat creative space, inilah yang harus dicontoh oleh teman-teman di daerah-daerah lain. Karena creative space itu akan memunculkan entrepreneur-entrepreneur baru yang akan menjadi penumpang ekonomi daerah dan juga penumpang ekonomi di Indonesia. Saya juga tadi mencatat apa yang dikatakan oleh Pak Wiwin ya, pendidikan formal tidak menjamin, yang penting adalah keterampilan. Saya sangat setuju sekali Pak. Saya adalah orang yang termasuk sangat mendorong rekognisi terhadap kompetensi. Namun ternyata dunia kerja belum semacam itu. Kalau kita mempunyai orang yang sangat terampil, selalu ditanya. Contohnya aja kalau kita ngelihat lowongan pekerjaan, mana pernah kita tanya keterampilannya atau standar sertifikasi kompetensinya. Yang ditanya pasti ijazahnya. Itu mindset kita secara umum. Tetapi kalau di Bali saya mengakui bahwa keterampilanlah yang lebih diutamakan daripada pendidikan formal. Bahkan saya mempunyai satu program pelatihan, Mbak, yang program pelatihan itu kita namakan teknisi ahli. Dia lulus SMA, masuk pelatihan di kita 2 tahun. Saya berani jamin kemampuannya, keterampilannya, kompetensinya melebihi lulusan D3. Tetapi ketika masuk kerja, yang dipakai hitung-hitungan adalah ijazah SMA-nya, karena pelatihan kami tidak memiliki ijazah formal. Yang kita harapkan adalah ada penyetaraan kualifikasi kompetensi terhadap pendidikan formal. Ini yang harus kita lakukan, Mbak, sehingga orang tidak hanya meniti pengembangan SDM itu hanya melalui pendidikan formal aja, tapi juga ada ruang yang lain, yaitu melalui pendidikan informal. Seperti juga di Australia ini, kalau orang lulusan SMA, tetapi dia punya sertifikat kompetensi level 6, dengan ijazah SMA dan sertifikat kompetensinya, dia berhak mengambil S2. Kalau di Indonesia nggak bisa, Pak. Belum bisa, bukan nggak bisa. Ya ini sedang kita rintis ke sana, adanya rekognisi terhadap keterampilan yang nanti setara dengan pendidikan formal. Tadi saya setuju
prinsipnya kita semuanya harus kreatif, inovasi, dan adaptasi. Karena sebenarnya nanti yang orang yang bisa survive, orang bisa memenangkan kompetisi itu bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang memiliki kemampuan beradaptasi paling tinggi. Karena namanya perubahan itu sedemikian cepat. Dan kami juga, saya sangat setuju tadi Bang Umbu Willy menyatakan bahwa soft skill itu sangat penting. Soft skill ini Pak yang susah diubah Pak. Kalau yang namanya technical skill gampang sekali. Cuma technical skill ini perubahannya juga semakin cepat sehingga kita harus selalu menyesuaikan. Tetapi landasan kita untuk bisa menguasai technical skill ini adalah soft skill. Sehingga tadi yang disebutkan oleh Bu Tini, karma yoga Bu ya. Karma yoga itu bisa. Saya setuju Bu. Karma yoga ini adalah orang bekerja itu adalah merupakan amanah mengeluarkan bakti. Ini sehingga kita memiliki etos kerja filosofi ya, bukan hanya sekedar etos kerja sosial ataupun ekonomi, tapi filosofi. Kalau kita sudah mendapatkan itu, nanti sosial ekonomi akan berbondong-bondong mengikuti sendiri. Itu beberapa hal yang komentar saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen. Mungkin ada hal yang perlu direspon juga Pak Dirjen. Karena ini kita dalam topik ini membawa representasi NTT dan Bali gitu, dan tadi teman-teman narasumber juga telah menyampaikan bahwa ada laboratorium kreatif yang sebenarnya bisa dikembangkan di daerah. Seperti apa kebijakan atau rancang bangun dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memberi wadah Pak, anak-anak muda daerah ini bisa punya laboratorium dan pelatihan mereka sendiri yang disesuaikan dengan sosial kultural masyarakat setempat, atau mungkin tadi yang dicontohkan Pak Wiwin ya, di Batur itu ada situs geologi pembentukan kaldera yang sangat mumpuni menjadi destinasi. Bagaimana mereka bisa menggunakan wadah lokal itu Pak untuk melatih diri mereka sendiri Pak menjadi SDM. Silakan. Ya. Pak. Oke, terima kasih. Saya sangat setuju ya. Kita belajar itu bukan ada di satu tempat. Merdeka Belajar yang sering disebutkan Pak Nadine itu hampir sama sebenarnya dengan konsep Taman Siswanya Ki Hajar Dewantara. Dimanapun adalah tempat belajar. Siapapun harus menjadi guru. Nah itu yang harus kita dukung. Sayangnya pengembangan konsep itu belum maksimal di Indonesia. Justru yang mengembangkan malah Finlandia yang nomor 1 mengembangkan konsep Merdeka Belajar itu. Sehingga orang itu hanya belajar yang disenangi, sehingga setiap orang itu adalah ahli di bidangnya. Itu yang kita inginkan. Saya sangat mendukung, tentunya ini harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena tidak bisa kita masing-masing bergerak. Jadi kita harus seluruh komponen ini berusaha untuk mengembangkan startup pariwisata. Seperti Pak Wiwin yang katakan ada Pak Wiwin memiliki Hospitality Excellence Center. Ini sangat bagus Pak, dengan pelatihan-pelatihan keterampilan kreatif terhadap potensi lokal. Yang ini harus kita kembangkan. Kalau di Bali saya rasa nggak ada masalah, dan saya sangat optimis Bali akan tepat inilah. Di tempatnya Bang Umbu Willy ini yang perlu kita tata sedemikian baik. Saya yakin ada niat goodwill dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat didukung oleh sektor swasta ini akan bisa menjadikan setiap wilayah di Indonesia akan menjadi maju. Dimulai dari Bang Willy yang memiliki creative space ini. Saya setuju sekali Bang, nanti apa yang bisa kita kontribusikan di pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan creative space. Dan mungkin saya bisa mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya dalam rangka untuk menciptakan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja secara masif, di samping kita bisa menggunakan berbagai sumber dana yang ada, kita juga jangan melupakan menggunakan dana desa Pak. Dana desa itu sampai 30% bisa untuk capacity building. Yang ini yang kalau pemerintah daerah punya policy untuk ke sana, policy untuk peningkatan kualitas SDM itu diutamakan, manfaatkan itu. Di samping ada beberapa sumber yang lain, ada Kementerian Pariwisata, kementerian yang lain yang bisa mendorong dana desa ini yang dikelola oleh desa ini, jangan capacity building-nya dipakai rapat-rapat di hotel oleh aparat desa, Belandua, itu nggak ada manfaatnya, sangat sedikit. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan dana desa ini untuk pendidikan atau pelatihan vokasi masyarakatnya, saya pikir masing-masing daerah akan bisa segera maju. Beberapa kali saya kalau bertemu dengan
pimpinan daerah ya, baik Pak Bupati, Pak Wali Kota ataupun Gubernur, saya selalu mensounding ini, manfaatkan dana desa, kolaborasikan dengan potensi yang ada, karena luar biasa Pak, satu desa kurang lebih hampir 1 miliar, kalau 30% untuk keterampilan masyarakatnya, 300 juta untuk keterampilan masyarakatnya, udah dapat berapa orang? Itu satu desa Pak, bukan satu kabupaten. Jadi kalau ada kabupaten punya puluhan desa, berapa uang yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas SDM? Karena kita juga menyadari semua kan segala sesuatunya itu dimulai dari manusianya. Manusianya lah yang sekarang ini kan sumber daya ekonomi terkini adalah manusia. Bukan lagi kita memanfaatkan sumber daya alam dan lain-lain. Itu Pak, prinsip saya sangat mendukung. Nanti bisa kita tindak lanjuti Bang Willy dan juga teman-teman yang ada di Bali, termasuk Pak Udin ya, dengan Hospitality Excellence Center-nya ya, apa yang bisa kita kerjasamakan. Betul, izin Pak Bambang, ini berkenaan dengan dana desa. Ini menarik barangkali policy di atas dan di bawah. Saya kan di level desa nih Pak. Ya. Dana desa ini sangat sulit Pak kita pakai untuk pengembangan SDM Pak. Itu satu, karena apa? Karena dana desa 100% dikelola oleh desa. Nah, yang menarik adalah dana desa ini diberikan ke desa dengan level pemikiran desa, tapi ingin mencapai pencapaian global. Ini sulit, Pak. Yang ada di kepala mereka justru pembangunan fisik. Nah, jadi kami agak sulit. Bahkan dana desa itu, bayangkan Bapak, kita memiliki 48 desa nih. Saya sampaikan ke mereka, ayo dari rata-rata 500 sampai 1 miliar dana desa itu, kita sisihkan deh 100, kita buka perseroan daerah bersama. Pemegang sahamnya adalah 48 desa. Bisa. Belum Pak, belum. Mungkin kita akan menuju situ. Oke Pak Win, itu memang dibutuhkan satu kebijakan dari pemerintah daerah maupun nanti dengan Kementerian Desa. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Desa untuk mendorong dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, khususnya untuk peningkatan kualitas SDM. Betul. Pak izin Pak Bambang, mumpung kita ketemu, Bapak ada program ini kalau tidak salah akhir tahun lalu atau sampai tahun ini ada program pengembangan pusat-pusat pelatihan, Pak. Iya. Nah, sekiranya program itu masih ada, kami mohon dengan sangat nanti kita bisa kembangkan di daerah-daerah pedesaan berupa crash program pelatihan singkat, gitu, baik untuk pariwisata langsung maupun keterampilan-keterampilan souvenir dan lain sebagainya yang masuk ke dalam program Excellence Center itu. Mungkin mohon informasi nanti. Ya Pak, ya Pak, memang kebijakan kita ke depan kita akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Kalau kemarin kita masih bertumbuh pada pelatihan itu yang sifatnya offline dan pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan. Nanti ke depan kami tidak akan bertumbuh pada satu skema itu aja. Tapi kita akan menggunakan berbagai skema, termasuk kita akan menggunakan workplace tempat kerja untuk pelatihan juga, Pak. Yang penting standar pelatihannya ada, instrukturnya istilahnya qualified, kita laksanakan nantinya. Itu kita akan kita kembangkan, Pak, ini, Pak. Karena mau tidak mau seperti tadi kata Bu Tini tadi, bahwa dengan adanya ini kita dipaksa untuk berubah. Kita masih menyiapkan diri. Sekarang sudah nggak boleh lagi sendiri, Pak. Harus sudah mulai berubah sekarang. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan ke depan akan mendapatkan skema yang lebih baik kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Dirjen atas pandangan dan responnya juga terkait apa yang disampaikan oleh para narasumber yang lain. Tentu kita berharap topik kita pada pagi hari ini juga bisa membantu bagaimana sektor industri hospitality di beberapa daerah lainnya juga terkait kesiapan SDM juga dalam menghadapi new normal maupun kemajuan industri 4.0. Dan mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah berbagi pada pagi hari ini. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Satriolono selaku Dirjen Bina Latas Kemenaker Republik Indonesia yang telah berbagi pandangan dan merespon pertanyaan daripada narasumber yang lain. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wiwin Suyase telah berbagi juga mengenai Geopark Batur dan juga sertifikasi tenaga pendidik pariwisata. Ibu Tini Gorda selaku Sivitas Akademika dari Universitas Pendidikan Nasional yang berada di Bali, dan juga Pak Putu Swaste selaku
penulis dan juga pemerhati kemasyarakatan yang tadi telah berbagi mengenai sudut pandangnya, juga Kak Herman Umbubili, perwakilan dari Koordinator Daerah NTT ya Kak, untuk jejaring kota kreatif yang telah berbagi juga mengenai creative space yang sedang diupayakan dibangun di Sumba. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Rai juga dari Arma Institute dan Arma Museum and Resort yang juga telah berbagi mengenai kepariwisataan dan hospitality melalui Arma Museum dan kepariwisataan di Ubud tadi. Kami mengucapkan terima kasih, semoga topik kali ini bermanfaat bagi para pemirsa. Sampai jumpa dalam e-talk Suara Sabana episode selanjutnya.